Selamat datang di Novel Story, channel yang menceritakan novel berjudul Aku Bukan Menantu Sampah. Jangan lupa subscribe dan like. Sekian dari Mimin, silahkan menikmati ceritanya ya. Aku Bukan Menantu Sampah, bab 457. Segera pecat Rocky. Rocky memasuki ruang rapat. Meja konferensi sudah dipenuhi para eksekutif, sebagian besar adalah para senior keluarga Jiang. Suri Jiang duduk di kursi utama, kedua tangannya disilangkan, wajahnya tampak sedikit kelelahan. Masalah perusahaan farmasi Titan telah membuat para karyawan di kantor merasa panik. Suasana rapat dalam ruangan sangat hening menegangkan. Setelah para petinggi tiba, Suri Jiang mendeham sambil berdiri dan berbicara. Hadirin sekalian, saat ini perusahaan sedang mengalami kesulitan. Saya pikir semuanya sudah tahu. Meminjam momen ini, aku berharap kita semua bisa bersatu hati bergandengan tangan melewati cobaan ini. Belum selesai dia berbicara, sebuah suara bas dari seorang lelaki memecah kesunyian rapat. Untuk selamatkan perusahaan, hanya ada satu cara, yaitu singkirkan mata-mata di dalam perusahaan, baru bisa menyelesaikan masalah dengan total. Ternyata Junandus yang angkat bicara. Detik itu juga, semua mata tertuju lurus pada Junandus. Wajah Suri Jiang mengikat, dengan dingin ia berkata, "Paman, kalau ada komentar tunggu selesai rapat baru dibicarakan." Petik 2. Tidak, ponakanku, kamu masih terlalu muda. Junandus berdiri dengan arogan dan berkata, masalah perusahaan ini disebabkan oleh Rocky. Kalau bukan karena dia mencuri resep farmasi perusahaan Titan, bagaimana mungkin terjadi krisis seperti ini? Lagi pula salep patah tulang, sudah beberapa kali mengalami kesalahan, karena itu aku sarankan para petinggi harus menyingkirkan Rocky. Dan minta dia untuk meminta maaf kepada setiap orang atas kesalahannya. Konyol. Wajah Suri Jiang menjadi berang dan berkata, "Paman, kenapa kamu menuduh Rocky mencurinya? Lagi pula masalah kualitas resep farmasi perusahaan juga belum ada buktinya." Petik 2. Wiseli mengangkat bahunya dan tersenyum kecut. "Ponakan, kamu jangan membela Rocky. Aku percaya semua yang hadir di sini punya pandangan yang tajam. Kamu boleh minta para petinggi ini untuk voting." Petik 2. Suri Jiang merasa tertekan di hatinya. Biasanya paman keempat tidak pernah berurusan dengan Rocky. Ketika perusahaan bermasalah, mendadak muncul paman keempat. Kalau bukan Junandus adalah kerabatnya, dari awal ia sudah memecatnya. Mendengar kata-kata Junandus, seketika suasana rapat menjadi riuh. Petik 2. Semua ini salah Rocky, minta dia tanggung jawab, tebus kesalahannya. Benar, Rocky harus dipecat, maka segala krisis akan selesai. Telepon grup Babel, pecat Rocky. Apa pula itu salep patah tulang, sekarang kualitas resep tersebut bermasalah, Rocky harus bertanggung jawab. Pecat dia. Mendengar suara hiruk pikuk peserta dalam ruang rapat, Wiseli melipat kedua tangan di depan dadanya, ia menatap Rocky dengan senyum mencibir. Para eksekutif ini sudah disuap, sepakat menyuarakan perusahaan agar memecat Rocky. Kalian, Suri Jiang pusing mendengarnya. Para petinggi ini tidak apa yang sedang mereka lakukan. Kalau sampai Rocky dipecat, keluarga Jiang tidak mungkin bisa berdiri tegak. Rock dengan ekspresi datar. Di tengah cemoohan orang-orang, Junandus berhasil menghubungi grup Babel dan berkontak melalui panggilan kamera, video call, dengan Lian dari perusahaan Weho, membuka kesalahan Rocky di depan umum, menuntut perusahaan untuk memecatnya. Selesai melaporkan kesalahan Rocky, Wiseli berkata dengan tegas, "Direktur Zhao, Tuan Lian. Kami memaksa agar Rocky dipecat dan ganti dengan yang lain." Petik 2.
Emosi Suri Jiang Sasa melonjak ke ubun-ubun. Junandus, kamu keterlaluan. Rocky melangkahi Suri Jiang dan menghubungi kedua pemegang saham. Benar-benar tak disangka membawa masalah besar dalam perusahaan. Suri Jiang sangat cemas jika kedua pemegang saham itu berbalik, ditambah lagi Junandus membawa dukungan dari para eksekutif perusahaan. Andai kata ia bisa menyelamatkan Rocky saat ini, tapi di kemudian hari mungkin Rocky akan kehilangan posisi dalam perusahaan. Suri Jiang tak tenang dan sangat cemas, namun Rocky malah duduk dengan santai di kursi seakan tak terjadi apa-apa, dan berkata pada Junandus dengan datar. Lebih baik kamu hemat tenaga, mau pecat aku, sampai kelahiran berikutnya pun tak mungkin. Wajah Junandus langsung pucat menghijau. Buru-buru ia berkata pada Direktur Zhao dan Tuan Lian, kalian lihatkan betapa arogannya Rocky. Dia sama sekali tidak pantas menjadi wakil direktur perusahaan. Petik 2. Lian melihat suasana rapat melalui layar monitor, raut wajahnya sangat masam. Sekelompok ini mau memecat Rocky. Sudah gila ya. Pemegang saham tertinggi duduk di hadapan mereka, kapan saja bisa memecat mereka semua. Sekelompok ini bukan hanya tak henti berdebat, malah ingin menyingkirkan bos besar. Direktur Zhao kelihatan sangat cemas, dia hanya menyandang nama di perusahaan Babel ini, direktur yang sesungguhnya sedang duduk di hadapan mereka. Kami sudah menandatangani petisi pecat Rocky. Petisi yang dikeluarkan Junandus, semuanya adalah nama-nama para petinggi yang sudah disogok. Mendadak Lian meraih gelas di dekatnya dan lempar di depan layar. Keparat, stop. Kalau kalian mau resign, silakan saja. Siapa yang masih berani berkata untuk memecat Rocky, aku pecat sekarang. Bahkan keluarga Jiang sekalipun, semua kusingkirkan. Sebuah suara yang menggema, dalam sekejap membungkam kebisingan peserta dalam ruangan. Semua orang menatap ke layar dengan kaget luar biasa, sama sekali tak menyangka Tuan Lian bisa semarah ini. Rona wajah Junandus sangat muram, ia juga tak menyangka ternyata Tuan Lian memihak pada Rocky. Tetapi, saham perusahaan Mehou hanya 10% atau jangan-jangan William sudah mengakuisisinya ke perusahaan Wehou. Wiseli menggetakkan gigi, memutuskan untuk berkonsultasi dan meminta pandangan grup Babel yang memiliki saham terbesar. Dia memberi hormat pada Direktur Zhao dan berkata, Direktur Zhao, demi kemajuan perusahaan aku sarankan. Demi kemajuan perusahaan aku sarankan Ketua Suri Jiang untuk memecat Junandus. Direktur Zhao berkata tanpa ragu, ia sama sekali tak mempedulikan Junandus. Junandus berdiri mematung, ia tak habis pikir, grup Babel sudah mengalami kerugian yang begitu besar, kenapa bersikukuh mempertahankan Rocky? Suri Jiang berkata dengan sungkan, Direktur Zhao, jangan mendengar perkataan pamanku, semua ini hanya salah paham. Salah paham. Direktur berdeham dingin, nada suaranya semakin berat, sejak kalian join di perusahaan ini, sudah beberapa kali tidak menghormati Rocky yang menjadi perwakilan dari kota Wasa. Keluarga Jiang sangat terpandang di kota Wasa, mana mungkin bisa melakukan hal yang serendah ini, aku sungguh tidak mengerti. Apakah keluarga Jiang memang seperti ini, suka melakukan perbuatan licik di belakang orang? Petik 2. Dia tidak sungkan lagi, keluarga Jiang sama sekali tak ada lagi dalam pandangannya. Mendengar kata-katanya, semua orang dalam ruangan tersebut menegang, nafas tertahankan seakan tak berani bernafas normal. Sebenarnya siapa Rocky ini, bahkan dia sudah melakukan kesalahan besar dalam perusahaan, tapi kedua pemegang saham terbesar justru membela dan mendukungnya. Terutama Direktur Zhao, malah berani menyinggung keluarga Jiang demi mendukung Rocky.
Direktur sama sekali tidak peduli pada Suri Jiang, nada bicaranya semakin dingin dan penuh kekesalan. Petik 2 titik 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 titik. Pada dasarnya kami tidak perlu bekerja sama dengan keluarga Jiang, justru kalian yang datang menawarkan kerjasama. Aku akan menelepon kepala keluarga Jiang. Junandus harus meminta maaf pada Rocky, kalau tidak kami akan berhenti memasok obat-obatan dan menghentikan kontrak kerjasama. Mendengar Direktur Zhao akan menghubungi Krishna, wajah Junandus murung menggelap seperti seonggok tanah. Di keluarga Jiang ia paling segan pada abang tertua ini. Direktur Zhao, ada masalah kita bicarakan baik-baik, tolong jangan beritahu abang tertuaku. Terima kasih telah menonton, jangan lupa like, komen dan subscribe ya teman-teman agar saya semangat melanjutkan novel ini. Jika ada yang kurang baik silahkan komen di bawah agar saya memperbaikinya. Sekian dan terima kasih ya.